Selamat pagi, umat yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah live streaming dan onsite kita hari ini, kita akan melatih dulu satu pujian yang merupakan lagu tema di bulan musik gerejawi tahun ini. Kita akan berlatih bersama-sama dengan saudara-saudara yang mengikuti ibadah secara live streaming juga. Mari jalan dalam terang Tuhan, mari jalan dalam terang Tuhan. Mari jalan dalam terang Tuhan, mari jalan dalam terang Tuhan. Mari jalan, oh mari jalan dalam terang Tuhan. Mari jalan, oh mari jalan dalam terang Tuhan. Hai pancarkan sinar terang Tuhan, hai pancarkan sinar terang Tuhan. Hai pancarkan sinar terang Tuhan, hai pancarkan sinar terang Tuhan. Hai pancarkan, oh hai pancarkan sinar terang Tuhan. Hai pancarkan, oh hai pancarkan sinar terang Tuhan. Mari jalan dalam terang Tuhan, mari jalan dalam terang Tuhan. Mari jalan dalam terang Tuhan, mari jalan dalam terang Tuhan. Mari jalan, oh mari jalan dalam terang Tuhan. Mari jalan, oh mari jalan dalam terang Tuhan. Hai pancarkan sinar terang Tuhan, hai pancarkan sinar terang Tuhan. Hai pancarkan sinar terang Tuhan, hai pancarkan sinar terang Tuhan. Hai pancarkan, oh hai pancarkan sinar terang Tuhan. Hai pancarkan, oh hai pancarkan sinar terang Tuhan. Mari jalan dalam terang Tuhan, mari jalan dalam terang Tuhan. Mari jalan dalam terang Tuhan, mari jalan dalam terang Tuhan. Mari jalan, oh mari jalan dalam terang Tuhan. Mari jalan, oh mari jalan dalam terang Tuhan. Terima kasih.
Bapak Ibu, kami sudah lulus TK. Saya sudah lulus SD. Dan kami sudah naik kelas. Doa kami, Tuhan Yesus memberkati. Berbahagia wahai bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya untuk jadi miliknya. Berbahagia wahai bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya untuk jadi miliknya. Dari surga Tuhan memandang, dilihatnya manusia yang mendilik penduduk bumi dari tempat kediamannya. Hati anak-anak manusia, Tuhanlah yang membentuknya. Tuhan yang memperhatikan pekerjaan manusia. Berbahagia wahai bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya. Terima kasih buat DKI Berujin Rasa Jakarta atas bantuan biaya sekolah kami. Terima kasih Bapak Ibu, kami sudah lulus TK. Saya sudah lulus SD. Dan kami sudah naik kelas. Doa kami, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu, Saudara sekalian. Salam sehat bagi kita semua. Mohon perhatian sejenak atas warta lisan pada minggu ini. Agar kebaktian dapat berlangsung dengan hikmat dan tertib, khusus umat yang berada di ruang ibadah, mohon agar handphone atau gadget yang saudara bawa dapat dinonaktifkan. Kami mengucapkan selamat bersekutu kepada saudara yang mengikuti kebaktian onsite dan live streaming di GKI Perumahan Citra 1. Bila saudara memerlukan informasi dan pelayanan, saudara dapat menghubungi tata usaha pada hari kerja atau penatua yang bertugas pada hari ini. Kebaktian hari ini dilayankan oleh pelayan firman Pendeta Gloria Tesalonika, liturgos Penatua Linda Pinontoan, Lektor 1 Bapak Lius Wijaya, Lektor 2 Penatua Rubin Nugroho, pemusik Saudari Erika Trisnadi, Saudari Fasti Anggita, dan Saudari Amadea Gunawan. Kantoria, Ibu Rismauli Silaban dan Saudara Richard Yakob.
telah kembali ke rumah Bapa di surga. Ibu Heni Saputra, ibu dari Saudara Rian, pada hari Minggu 7 Agustus, pukul 3 pagi. Ada ralat wartalisan untuk kelahiran adalah putri ke-1 anak kedua dari Bapak Bima Setiadi dan Ibu Melinda, juga Bapak Christian dan Ibu Livia. Saat ini kita akan mendengarkan sambutan dari panitia Bulan Musik Gerejawi tahun 2022. Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara, keluarga besar GKI Perumahan Citra 1. Saya mewakili Komisi Musik merasa bersyukur dan bersuka cita bisa kembali menyapa saudara-saudara sekalian yang ada di ruangan ini maupun yang mengikuti ibadah secara online di rumah masing-masing. Semoga semua dalam keadaan baik, sehat, dan tetap semangat. Puji syukur kepada Tuhan karena kita semua dimampukan untuk melewati 2 tahun pandemi COVID. Flashback ke 2 tahun yang lalu, di awal tahun 2020, kita dikejutkan dengan munculnya virus COVID yang membuat kondisi dunia seketika memburuk. Namun kita diingatkan bahwa Allah adalah benteng pertahanan dan kekuatan kita. Berjalan setahun ke depan, tahun 2021, kita kembali dihantam badai COVID yang lebih besar dengan munculnya varian Delta. Segala rencana yang sudah kita susun masih belum dapat realisasi. Kita masih diminta untuk menahan diri dan bersabar, sambil tetap mengingat bahwa kasih setia Tuhan tidak berkesudahan. Saat ini, tahun 2022, kondisi masih tetap sama. COVID belum hilang, tetapi kita sebagai manusia sudah mulai beradaptasi dengan segala kebiasaan baru. Perlahan-lahan mulai bisa menerima kondisi, bahkan sudah lebih berani melangkah maju, bangkit dari keterpurukan. Walaupun masa depan tidak nampak, tidak bisa kita prediksi, tapi sebagai anak-anak Kristus kita diminta untuk tetap taat pada Tuhan dan beriman teguh kepadanya. Kondisi kita saat ini tampak sama seperti pada masa pembuangan bangsa Israel yang terjadi selama 400 tahun, tertulis dalam kitab Mazmur 89, seorang Lewi yang bijaksana bernama Etan dari Ezrahi menuangkan pujian atas kebesaran Tuhan dan kesetiaannya kepada Daud. Kemudian meratapi nasib bangsa Israel pada masa itu, seakan Allah melupakan janjinya kepada Daud. 400 tahun bukanlah waktu yang singkat. Bangsa Israel mengalami penjajahan hingga 4 kerajaan, dipimpin oleh raja-raja dari bangsa lain. Setelah masa itu jauh berlalu, Tuhan ternyata menepati janjinya kepada Daud, bahwa akan hadir seorang pemimpin bagi bangsa Israel. Pemimpin yang berasal dari keturunan Daud, yaitu dalam diri Yesus. Dari kisah ini kita dapat melihat bahwa Tuhan memiliki rencana yang baik dan berjalan sesuai waktu yang ditentukannya. Rencana Tuhan tidak pernah terlalu lambat, tidak pernah terlalu cepat. Selalu tepat pada waktu yang sudah ditentukan Tuhan. Maka dari itu, ketika kita menghadapi masa mendatang yang penuh ketidakpastian, ingat dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah ingkar janji dan akan selalu menjaga kita. Atas pemahaman tersebut, dalam BMG tahun ini, Komisi Musik mengambil tema Mari Berjalan Dalam Terang Kristus. Dengan lagu tema yang akan kita nyanyikan diambil dari Gita Bakti 251 berjudul Sia Hamba. Lagu ini merupakan gubahan seorang pemimpin jemaat di sebuah gereja di Afrika Selatan pada tahun 1950 bernama Andreas van Tonder. Judul aslinya adalah We Are Marching in the Light of God. Beliau mengambil nuansa melodi dari budaya masyarakat setempat. Selain lagu tema yang akan kita nyanyikan selama rangkaian acara Bulan Musik Gerejawi pada bulan Agustus ini, akan diadakan juga konser paduan suara Juventa secara virtual yang akan tayang premier di kanal YouTube GKI Perumahan Citra 1 pada hari Sabtu 27 Agustus 2022 pukul 19.30. Jadi, marilah kita terus berjalan dalam terang Kristus, berjalan sebagai anak-anaknya yang membawa terang kemanapun kita ditempatkan, apapun kondisinya, dimanapun kita berada. Selamat memasuki Bulan Musik Gerejawi 2022.
Mari jalan dalam terang Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Warta selengkapnya dapat saudara baca pada Warta Jemaat Online pada hari ini. Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja. Dan aku hendak memuji nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau. Dan hendak memuliakan nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji. Dan kebesarannya tidak terduga. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaan-Mu. Dan akan mengerjakan kekuasaan-Mu. Semarak kemuliaan-Mu yang agung. Dan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib akan kunyanyikan. Kekuatan perbuatan-perbuatan-Mu yang dahsyat akan diumumkan mereka. Dan kebesaran-Mu akan diceritakan. Peringatan kepada besarnya kebajikan-Mu akan dimasyurkan mereka. Dengan penuh syukur, marilah kita mengawali ibadah minggu dalam rangka bulan musik gerejawi ini dengan pujian Berhimpun Semua. Berhimpun semua menghadap Tuhan, dan pujilah Dia pemurah benar, beralirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Hormati namanya serta kerangan, mujizat sudah dibuatnya, harus syukur Kau nyatakan di jalan hidupku seluruhnya. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya untuk selama-lamanya. Tuhan beserta saudara. Umat Tuhan yang terkasih, tema ibadah hari Minggu ini adalah memiliki tetapi tidak melekat. Setiap kita adalah orang-orang yang beriman.
Namun apa sebenarnya ukuran iman kita? Beriman bukan soal berapa banyak doa kita yang dijawab Tuhan, bukan juga soal berapa banyak berkat yang kita dapatkan. Tetapi beriman sesungguhnya adalah tindakan nyata dalam kehidupan kita. Inilah yang dituliskan dalam Yakobus 2 ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tuhan Yesus, Sang Guru Agung, telah mengajarkan teladan bahwa bukan perkara iman yang besar, tetapi yang utama adalah iman yang benar. Iman yang benar dapat bertumbuh dalam berbagai keadaan yang kita hadapi dan apapun perasaan yang kita alami. Bukan hanya pada saat menerima sesuatu, namun bertindak sesuatu, melepaskan sesuatu, dan ketika kita harus kehilangan sesuatu. Marilah kita terus memahami dan menjalani hidup beriman yang benar, dengan tetap berpengharapan kepada Kristus Tuhan kita. Umat Tuhan, mari kita menaikkan doa pengakuan dosa kita. Tuhan Allah, Bapa kami yang penuh pengasihan, Allah yang Maha Tahu, yang mengetahui seluruh keberadaan kami dan juga seluruh pelanggaran dan dosa-dosa kami. Saat ini Tuhan, di dalam segala kerendahan hati kami, mengakui segala dosa dan kesalahan kami di hadapan-Mu. Di dalam keseharian kami Tuhan,
Kami lebih sering mengutamakan apa yang menyenangkan hati kami dibandingkan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Di dalam hubungan kami, di dalam keluarga kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam masyarakat kami, bahkan di dalam gereja kami Tuhan. Kami mungkin melakukan hal-hal yang mengecewakan orang-orang di sekeliling kami dan mungkin menyakiti hati Tuhan. Di dalam hubungan kami dengan Tuhan pun kami melakukan dosa dan pelanggaran. Kami menganggap Tuhan hanya hadir ketika kami butuhkan. Dan ketika kami di dalam keadaan yang sulit, kami seringkali lupa akan kuasa dan kesetiaan Tuhan bersama kami. Ampunilah dosa dan kesalahan kami, Tuhan. Biarlah dengan pertolongan dan kekuatan Roh Kudus kami dimampukan untuk memperbarui kehidupan kami, menjadi lebih memahami dan melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Inilah doa pengakuan dosa kami ya Tuhan, yang kami bawa hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Bagi setiap kita yang dengan sungguh-sungguh mengakui dosa di hadapan Tuhan, diberikan berita anugerah seperti yang dituliskan dalam firman-Nya, Efesus 2 ayat 4 dan 5. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar,
yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Mari saudara, sebelum kita memasuki pelayanan firman, kita berdoa. Sungguh benar Tuhan, hati kami selalu dibuat heran, dibuat takjub, kala kami merenungkan karya Allah, cinta Allah yang besar, melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, yang menyelamatkan kami manusia yang lemah dan berdosa ini. Sungguh benar Tuhan, hati kami selalu dibuat heran, karena kami boleh menjalani hidup di tengah situasi yang berat, di tengah pandemi COVID yang masih melanda dunia dengan kekuatan dan topangan dari Tuhan. Itulah yang membuat hati kami tergetar, karena kami mensyukuri anugerah Allah yang besar itu di dalam hidup kami. Syukur itu kami panjatkan ketika di hari ini, di hari yang Tuhan kuduskan, kami boleh kembali beribadah bersama sebagai gereja Tuhan, baik yang ada di gedung gereja maupun di rumah kami masing-masing melalui kanal YouTube GKI Citra. Kami sama-sama saat ini akan belajar kembali dari firman Tuhan. Kami menyadari kami lemah dan terbatas sebagai manusia, tapi kami percaya Roh Kudus akan membimbing setiap kami, baik para lektor yang membaca bagian firman Tuhan, lektor yang menyanyikan dalam pujian Mazmur, hamba-Mu yang Tuhan pakai untuk menyampaikan kebenaran firman. Dalam segala keterbatasan masing-masing kami, Tuhan memperlengkapi. Dan bagi setiap kami umat Tuhan yang menyambut firman Tuhan, biarlah firman Tuhan yang kami dengar tidak berlalu begitu saja, tapi sungguh boleh kami mengerti dan pahami. Tapi lebih dari itu kami nyatakan dalam hidup keseharian kami dimanapun kami berada. Ya Allah, bersabdalah, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dalam pimpinan dan penyertaan Roh Kudus kami telah berdoa. Amin.
Bacaan pertama diambil dari Kejadian 15 ayat 1 sampai dengan 6. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut, Abram, akulah perisaimu, upamu akan sangat besar. Abram menjawab, Ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku adalah Eliezer, orang Damsyik itu. Lagi kata Abraham, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya, demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Marilah kita menanggapi bacaan pertama tadi dengan menyanyikan Mazmur 33 ayat 12 sampai ke 22. Berbahagia wahai bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya untuk jadi miliknya. Berbahagia wahai bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya untuk jadi miliknya. Dari surga Tuhan memandang, dilihatnya manusia yang menilik penduduk bumi dari tempat kediamannya. Hati anak-anak manusia, Tuhanlah yang membentuknya, Tuhan yang memperhatikan pekerjaan
Mata Tuhan sungguh tertuju pada yang takut akan Dia, pada orang yang berharap akan kasih setianya, untuk lepaskan jiwa mereka daripada kuasa maut dan menjaga hidup mereka pada masa kelaparan. Berbahagia wahai bangsa, jalannya Tuhan, sungguh bangsa yang dipilihnya untuk jadi miliknya. Jiwa kita nantikan Tuhan, Sang Penolong dan Perisai, karena Dia kita bersuka, sebab yakin nama yang kudus, kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu ya Tuhan kami. Berbahagia wahai bangsa, jalannya ya Tuhan, sungguh bangsa yang dipilihnya untuk jadi miliknya. Bacaan kedua diambil dari Ibrani 11 ayat 1 sampai 3 dilanjutkan dengan ayat 8 sampai 16. Ibrani 11 ayat 1 sampai 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Dilanjutkan dengan ayat 8. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub, yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Karena iman, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap Dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya, maka dari satu orang malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, yang tidak terhitung banyaknya. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa
mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu suatu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Mari saudara dengan berdiri, kita membaca Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Lukas pasal 12 ayat 32 sampai dengan 40. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di sorga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusakkan ngengat. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Hendaklah pinggangmu tetap berikat, dan pelitamu tetap menyala. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memelihara dalam hidupnya setiap hari. Haleluya. Selamat pagi saudara yang dikasih Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, luar biasa ya. Selamat hari Minggu juga begitu ya untuk kita semua. Senang rasanya bisa bertemu kembali saudara. Banyak yang bertanya, Bu, Ibu gak kelihatan gitu ya. 2 bulan kemana aja begitu ya. Jadi saya mendapat kesempatan mengikuti cuti sabbatical saudara ya. Sebenarnya 3 bulan harusnya, tapi kalau 3 bulan saya takut lupa pulang, saudara ya. Jadi 2 bulan berkeliling ke gereja-gereja dan mengikuti juga peribadahan, dan refleksinya adalah sekali-kali pendeta perlu jadi umat, saudara ya, untuk mendengarkan firman, diisi oleh firman, mengikuti peribadahan. Saudara yang dikasih Tuhan, nanti kita bisa cerita-cerita lagi pada kesempatan yang lain. Saudara, setelah menjalani cuti, maka ketika pulang, saudara, yang harus dilakukan adalah beres-beres rumah. Beres-beres pastori. Karena selama cuti ini, saudara, ada perbaikan, khususnya bagian atap yang mengalami kebocoran. Saudara, di hari Minggu saya pulang, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, kerjaan saya ngepel. Jadi lagunya kalau masak sendiri, nah ini ngepel sendiri gitu ya saudara ya. Ngepel, nyuci, nyikat kamar mandi, bersih-bersih serumah. Kurus mah enggak saudara ya, pulang-pulang kan udah telepon Gojek gitu ya, karena saya udah rindu makan bakmi ini gitu ya. Lalu mereka biasanya ingat, oh B218 yang pagernya hitam, wah itu udah apal tuh ya saudara ya. Sekarang udah ganti abu-abu gitu ya. Nah saudara, dalam proses beres-beres itu ada hal menarik yang coba saya refleksikan dalam kaitannya dengan perenungan di hari ini.
Jadi ketika beberes saudara, semua itu kan harus ditata kembali dari awal. Tiap ruangannya, termasuk juga benda atau barang yang ada di dalamnya. Dan disinilah saudara ternyata muncul pergumulan. Pergumulannya apa? Pergumulan adalah ketika saya harus memilah mana benda yang tetap akan saya gunakan, mana yang harus saya buang. Ternyata nggak gampang ya saudara. Ketika memilah suatu barang bawaannya apa? Sayang. Lalu ingat sejarahnya, dulu dikasih si bapak ini, ibu ini, om ini, tante, oma, opa, dan seterusnya. Dulu dapatnya susah payah, sampai antri, harus ke PRJ. Wah gitu ya, kan PRJ udah tutup saudara ya. Begini dan begitu. Di rumah kita bisa jadi juga sama. Mau ngebuang tapi sayang gitu ya saudara ya. Padahal benda itu sudah rusak, sudah nggak bisa dipakai lagi. Ketika saya beberes kemarin, saya nemu kertas-kertas khotbah tahun 2011. Wah, udah nggak kebaca, saudara ya, udah pudar begitu ya. Zaman dulu kan masih di print segede-gede gaban begitu ya, nggak bisa pakai HP dulu, zamannya masih beda lah. Lalu kemudian mikir, aduh sayang, filenya mana ya gitu ya. Tapi nggak kebaca juga, saudara. Nah itu pergumulannya, dan di sini mulai hati ini galau. Dibuang tapi sayang, nggak dibuang ya untuk apa? Wong sudah nggak bisa dipakai. Akhirnya dengan penuh pertimbangan, dengan doa, beres-beres aja berdoa ya saudara ya. Saya berusaha untuk memilah dan membuang yang tidak bisa digunakan lagi. Dan puji Tuhan akhirnya selesai. Saudara, cerita ini mungkin terdengarnya sederhana. Tapi cerita ini mengajak kita untuk merenungkan bahwa kerap kali tidak mudah bagi kita untuk melepaskan apa yang kita miliki, apa yang kita punya. Kenapa? Karena kecenderungan yang terjadi, hati kita telah melekat, menempel padanya. Ketika hal itu hilang daripada kita menjadi bimbang, kita menjadi khawatir, dan seolah hidup itu hanya berdasar pada apa yang kita miliki, yang memberi kepuasan bagi kita. Dan inilah yang tanpa disadari atau dengan kesadaran penuh menjadi pergumulan kita sebagai para pengikut Kristus. Jujur saudara, kita sulit untuk memilih. Apakah kita bersedia melepaskan milik kita dan jadi murid Yesus yang setia, pengikut Kristus yang setia, atau justru sebaliknya? Hidup kita hanya diarahkan pada apa yang kita miliki. Dan yang kita miliki bisa jadi harta, kekuasaan, jabatan, kedudukan, kepandaian, bahkan relasi kekeluargaan yang kuat yang kita pandang itulah yang dapat menjamin hidup kita. Keterikatan pada apa yang kita miliki kita jarang membuat kita sebagai orang percaya akan berpikir panjang untuk melepaskannya. Nah saudara, kalau ini yang terjadi maka kita perlu berhati-hati. Ada bahaya kemelekatan pada apa yang kita miliki. Dan ini sangat kontras dengan tema kita hari ini, memiliki tetapi tidak melekat padanya. Nah yang menjadi pertanyaan, bagaimana supaya kita tidak terjebak pada bahaya kemelekatan? Bagaimana supaya sebaliknya kita bisa melepaskan diri dari kemelekatan pada apa yang ditawarkan oleh dunia ini? Hari ini saya mengajak kita untuk belajar dari firman Tuhan melalui bacaan leksionari. Yang pertama saudara, saya mengajak kita untuk melihat Lukas 12 ayat 32. Dikatakan, janganlah takut hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Jadi pada poin pertama saya mengajak kita semua untuk melihat bahwa kita harus yakin bahwa kita ini diperhatikan dan dijamin oleh Dia. Saya cari terjemahan yang lain, saudara, terjemahan sederhana Indonesia, dituliskan begini. Jangan khawatir, karena Bapa kita yang di sorga dengan senang hati akan menyambut kalian sebagai warga kerajaannya. Menarik nih saudara ya. 2 ayat tapi bisa dilihat berbeda. Mirip saudara. Saudara, kalau lihat situasi yang terjadi, para murid itu perlu diteguhkan karena situasi umat tengah gamang. Dengan hidup mereka sehari-hari di tengah pergumulan akan kedatangan Yesus kembali, itu konteksnya. Mereka menanti dengan segera, tapi Yesus kok sepertinya nggak kunjung datang. Mereka diliputi oleh perasaan takut, cemas, bimbang. Terutama bagaimana nanti mereka harus hidup sehari-hari.
Dan kekhawatiran ini yang kemudian mempengaruhi hidup beriman mereka. Nah, yang menarik di tengah kondisi itu, Yesus meneguhkan dan berkata kepada mereka ayat 32 tadi. Jangan takut hai kamu kawanan kecil. Saudara, saya tertarik dengan kata kawanan. Kawanan itu biasa dipakai untuk menyebut kawanan domba. Dan namanya kawanan domba, biasanya mereka membutuhkan tuntunan sang gembala. Sementara kata kecil di sini menunjukkan betapa kecilnya kita di mata Tuhan. Dan bagaimana kita yang kecil itu diperhatikan oleh Tuhan. Kita kecil namun kita berharga. Kita penuh kekurangan tapi Tuhan mengasihi kita. Nah, di tengah kondisi itu Yesus mengatakan tegas, jangan takut hai kamu kawanan kecil. Alasan untuk tidak takut adalah karena Bapa di sorga telah memberikan kerajaan itu kepada mereka. Kerajaan Allah bukan hanya soal tempat, tapi kerajaan Allah adalah sebuah kehidupan di mana Allah hadir. Allah bertindak sebagai raja dan dia menyertai kehidupan umatnya. Dan kerajaan itulah yang diberikan kepada para murid Yesus. Dan karena itu para murid dipanggil untuk meneruskan karyanya, mempersiapkan kedatangannya. Jadi saudara, para murid itu diteguhkan untuk mari mengubah rasa takut. Mari mengubah rasa khawatir dengan keyakinan bahwa Bapa menyertai mereka. Dan inilah jaminan yang meneguhkan mereka. Jaminan dan tujuan hidup bukanlah kekayaan atau harta duniawi. Jaminan itu hanya ada di dalam Dia, Bapa yang terus menyertai umatnya. Karena itu saudara, para murid saat itu dan kita semua di saat ini diajak mari mengubah mindset, cara berpikir kita. Mengubah mindset kita. Kadang ada yang mindsetnya, aduh saya gagal, saya gak berharga, saya ini kok penuh dengan kekurangan. Kita ubah, oh Bapa mengasihi kita, Bapa mencintai kita, Bapa peduli kepada kita. Dan inilah yang diingatkan Yesus kepada para muridnya. Mereka diingatkan untuk mengarahkan hati, pikiran kita hanya kepada Tuhan. Kenapa? Karena segala sesuatu yang kita miliki sumbernya dari Dia. Ketika fokus hati kita kepada Dia, maka harta yang dimiliki, semua yang kita miliki justru dipakai untuk menjadi kebaikan buat sesama. Nah saudara, inilah poin pertama yang kita renungkan. Yakin bahwa kita, saya dan saudara diperhatikan dan dijamin olehnya. Kalau kita diperhatikan senang ya saudara. Tadi ketika kebaktian pertama ada seorang umat, Bu Gloria gimana? Proses sekarang gini. Sehat ya Bu? Sehat, puji Tuhan. Aduh senang ketemu lagi, saya juga senang. Diperhatikan. Untung gak bertambah. Kayaknya ukurannya masih sama gitu ya saudara ya. Itu diperhatikan bener lah begitu ya. Diperhatikan senang. Dan itulah Allah kita. Yakinlah bahwa kita, saya dan saudara diperhatikan dan dijamin oleh Dia. Jadi jangan takut, jangan pernah khawatir. Dan inilah yang dialami oleh salah seorang supir. Ketika saya cuti kemarin ada seorang supir bercerita gitu ya. Kita ngobrol di jalan. Istrinya Juni, Juli itu terpapar COVID. Lalu saya bilang kita sama dong Pak gitu ya. Terpapar COVID. Dan dia istrinya itu ada komorbid diabetes. Saat itu rumah sakit di daerah Jawa Timur sana susah sekali juga saudara. Istrinya saturasinya di bawah 60. Lalu saya bilang, papa saya 80 sampai 85 udah ngap gitu. Ini 60 ke bawah. Rumah sakit penuh sekali Bu. Tapi di situ dia hanya bisa berdoa. Dia memang beda keyakinan dengan kita, dia hanya berdoa. Yang utama istri saya diselamatkan. Yang utama istri saya dapat oksigen. Yang utama saya bisa pergi ke rumah sakit, nemenin istri, dampingin dia dapat kamar, dia dapat perawatan, itu udah cukup Bu. Dan akhirnya melalui orang-orang yang ada di sekitarnya, istrinya bisa tertangani. Dan ketika bercerita dia mengatakan, saya khawatir saat itu. Saya berpikir apakah dia bisa bertahan hidup. Tapi kemudian ada banyak cara Allah, dia menyebutnya ya, untuk menyelamatkan.
Ada teman yang nolong dia cari rumah sakit, ada tetangga yang memberikan makanan, ada orang-orang yang terus menanyakan kabar, ada begitu banyak orang yang menolong, dan dia bisa mengatakan dalam keyakinannya, alhamdulillah Bu, Allah pakai banyak cara untuk menolong kami. Ini tanda Allah perhatian, Allah sayang, Allah peduli. Lalu ketika berjalan bersama saya merenungkan, itu memang Allah kita. Dia peduli, dia menolong, dia perhatiin, dia hadir dalam hidup kita. Karena itu yakin bahwa kita diperhatikan dan dijamin oleh dia. Itu perenungan pertama, saudara. Yang kedua, bagaimana supaya kita tidak terjebak pada bahaya kemelekatan. Yang kedua, saya mengajak kita belajar dari kitab Kejadian. Lalu kemudian Ibrani juga mengulasnya. Adalah ketika kita punya iman yang sederhana. Iman yang gak muluk-muluk, saudara. Iman yang sederhana. Kejadian 15 ayat 6 mengatakan, lalu percayalah Abram kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkannya sebagai kebenaran. Iman yang sederhana adalah iman yang mempercayakan diri sepenuhnya kepada Allah, dan mau melakukan tindakan iman sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah, karena kita penuh kesadaran diri kita mau taat kepada Dia. Jadi ketaatan kita bukan karena kita takut, tapi memang karena kesadaran diri saya mau mempercayakan hidup saya kepada Dia. Dan ini nyata dalam diri seorang Abraham. Ketika Abraham terlibat dalam rencana Tuhan yang begitu besar, itu tidak gampang, saudara. Itu tidak mudah. Bacaan kita memang tidak menuliskan soal kekhawatiran Abraham. Tapi saya mencoba membayangkan bisa jadi Abraham pun khawatir. Tapi ada yang istimewa. Janji Tuhan yang dapat dipercayai oleh Abraham membuatnya yakin bahwa Tuhan yang berjanji itu adalah Tuhan yang akan menepati apa yang difirmankannya. Dan keyakinan Abraham inilah yang kemudian menjadi dasar baginya untuk taat dan untuk bertindak seperti tadi dalam kata pembuka. Iman dan perbuatan. Taat dan bertindak sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan. Karena itu Abraham disebut dengan bapa orang beriman. Alkitab menuliskan jelas bahwa Abraham bersedia meninggalkan tanah Ur Kasdim. Dia rela keluar. Dia rela melepas apa yang jadi zona nyamannya. Ketika dia belum memperoleh keturunan, Kejadian 15 ayat 6 menuliskan, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan itu menjadi kebenaran. Inilah iman. William Barclay, seorang perjanjian baru teolog gitu ya, mengatakan iman Abraham itu adalah iman yang sudah siap untuk berani menghadapi apa-apa, istilahnya begitu ya. Apa-apa, apapun yang ada dan harus dihadapinya. Ketika Abraham dipanggil untuk pergi meninggalkan rumah, kerabat, pekerjaan, kenyamanan tanpa banyak tawar-menawar, Abraham berangkat. Iman Abraham juga, kata Barclay, adalah iman yang sabar. Sabar dalam menanti janji Tuhan, janji keturunan. Ia gak pernah ninggalin imannya. Sekarang kan dalam hidup ini tantangannya besar. Ketika menghadapi sesuatu atau kita diperhadapkan pada begitu banyak godaan dunia, bisa jadi kita meninggalkan iman. Ini menjadi satu perenungan kita, saudara. Tapi Abraham enggak. Dia tetap teguh dalam imannya. Dia gak ninggalin imannya. Dan inilah perenungan kita yang kedua. Gimana kita diajak untuk punya iman gak muluk-muluk. Iman yang sederhana, iman yang siap, iman yang sabar. Dan kesiapan, kesabaran ini tidak bergantung pada situasi apapun. Bukan iman yang up and down. Tadi dalam doa pengakuan dosa begitu ya. Kita tuh gak janjian tapi klik ya saudara ya. Iman kita nggak up and down, hanya berdasarkan situasi. Situasi oke, oh bilangnya Tuhan itu baik, Tuhan itu maha kuasa, Tuhan itu peduli sama saya memuji menyembah Tuhan, oh great thou art, dan seterusnya. Tapi ketika keadaan sebaliknya yang terjadi, bilangnya apa? Kok Tuhan nggak care? Kok keadaan begini-begini aja? Kok kami terpapar COVID lagi? Kok kami jadi magister gitu ya, udah S1 magister begitu ya. Kok anggota keluarga kami sakit? Kok ada musibah seperti ini? Kok kerjaan kami belum dapat?
Kok kerjaan sekarang usaha susah dapat untung? Kok udah nawarin kemana-mana tapi nggak dapat klien dan seterusnya, akhirnya apa? Up and down. Iman kita bergantung pada situasi yang kita hadapi. Tapi hari ini kita belajar dari Abraham. Punya iman yang siap menghadapi apa-apa, apapun dalam hidup ini. Mempercayakan diri sepenuhnya hanya kepada Allah. Apakah kemudian iman membuat kita imun dari masalah? Iman dan imun. Enggak, saudara. Tetap ada pergumulan iman itu. Akan tetapi, iman kepada Allah menolong kita untuk melewati hidup itu. Baik aman maupun tidak aman. Waktu tenang atau tegang, ada Tuhan yang menjaga kita. Dan kita bisa terus berjalan dalam Dia. Dalam terangnya. Mungkin di depan kita lagi ada lorong yang gelap. Tapi ketika ada Tuhan, kita iman kepadanya, kita bisa melihat sinar itu. Dan kita bisa berjalan dalam terang Tuhan. Dan itulah tema BMG tahun ini. Gitu ya. Hari ini tadi pembukaan bulan musik gerejawi. Mari terus berjalan dalam terang Tuhan. Kita udah lewati 2020, tadi dalam sambutan 2021, sekarang 2022. Mari kita berjalan terus dalam terang Tuhan. Sia hamba. Jangan lupa lihat lagunya gitu ya di YouTube kita, begitu saudara ya. Kita terus nyanyikan itu dalam keseharian kita. Itu yang kedua. Belajar punya iman yang sederhana, yang mempercayakan diri, yang siap pada apapun yang terjadi dalam hidup ini. Dan yang ketiga, saudara, dari perenungan firman Tuhan kita belajar bagaimana supaya kita tidak terjebak pada bahaya kemelekatan. Ketika hati kita sudah fokus kepada Allah, kita tahu Dia yang menjamin hidup kita, bukan pada apa yang ditawarkan dunia. Maka yang ketiga, hidup kita harus jadi hidup yang bermakna. Itu pesan firman Tuhan. Hidup kita hanya diarahkan pada apa yang Tuhan mau, yang Tuhan kehendaki. Jadi bukan melekat pada dunia, pada apa yang ditawarkan dunia, tapi melekatnya kepada Tuhan, dan itu tampak dalam buah yang kita hasilkan. Ayat 35 Injil Lukas mengatakan tadi, hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Saudara, seorang yang pinggangnya tetap berikat dan pelitanya tetap menyala adalah seorang hamba yang siap. Hamba yang siap untuk melayani Sang Tuhan. Walaupun mungkin hari sudah gelap dan umumnya orang-orang semua udah pada tidur. Tapi ketika ia tiba melayani Sang Tuhan, sudah gak perlu nunggu, dia udah siap. Ini seperti seorang hamba yang juga menantikan tuannya itu pulang dari pesta perkawinan, itu kata Injil Lukas 12. Dia sudah ready, siap sedia, waspada, berjaga-jaga. Dan ketika tuannya itu mengetuk pintu, segera pintu dibukakan. Dan inilah gambaran hamba yang siap menanti kedatangan tuannya. Dia harus melakukan sesuatu. Hidupnya harus bermakna. Fokus hidupnya, orientasinya adalah untuk melayani Sang Tuhan yang hadir dan datang tak terduga itu. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan kita? Bagaimana kita memaknai hidup yang Tuhan anugerahkan, saudara? Jangan-jangan karena sudah merasa rutin, sudah fokus untuk diri sendiri, membuat kita tidak menemukan makna hidup yang Tuhan inginkan kita lakukan. Kadang, saudara, karena rutin itu, kita tidak bisa menemukan hal yang mempesona dalam keseharian. Kalau terpesona kan, wah gitu ya, gitu ya. Jadi ngelihat dalam hidup sehari-hari itu ada banyak hal yang mempesona. Tapi karena saking udah rutin, kita nggak melihat tuh yang mempesona itu. Di rumah ya rutin, makan rutin, ya makan sehari 3 kali, tergantung snack 2 kali itu kalau retret ya. Makan 3 kali, snack 2 kali gitu ya. Makan ya udah gitu. Tapi ketika sakit kita susah makan, baru tuh melihat betapa makanan itu penting buat kesehatan kita. Betapa kita belajar bersyukur. Tapi kan seringkali melihatnya yang rutin. Termasuk juga mungkin dalam pekerjaan kita, sekolah kita, pelayanan kita. Hanya melihat yang rutin, tidak menemukan hal yang mempesona dari apa yang kita lakukan itu. Oh, ketika saya melayani menjadi kepanitiaan, saya menjadi komisi, saya menjadi penyambut, saya menjadi penatua, maka saya menemukan ada banyak keterpesonaan hidup ini yang saya alami. Saya bisa bertumbuh, menjadi semakin lebih sabar, menjadi semakin lebih giat dalam pekerjaan Tuhan, dan seterusnya. Itu hal mempesona. Jadi sekarang PR kita temukan hal mempesona itu dalam
keseharian hidup kita. Dan inilah arti hidup yang bermakna. Menemukan arah tujuan hidup, yaitu untuk terus melayani Dia. Bukan yang lain. Fokus hidup kita adalah melayani Dia. Karena itu beri ruang terus dalam hati kita mau melayani Dia. Karena apa? Karena kebaikan Tuhan itu kita rasakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, memiliki tetapi tidak melekat. Itulah tema kita hari ini. Dari perenungan hari ini ada 3 hal kita belajar tadi. Kita berefleksi. Bagaimana supaya kita tidak terjebak pada bahaya kemelekatan. Tapi sebaliknya kita bisa melepaskan diri darinya. Dan mengarahkan hati kita hanya kepada Allah, Sang pemilik hidup kita, melekat kepada Dia. Yang pertama, yakin bahwa saya dan saudara diperhatikan dan dijamin oleh Dia. Amin saudara? Amin ya, baru 1 ya, belum ya. Yang kedua saudara, punya iman yang sederhana, gak muluk-muluk. Mempercayakan diri kepada Dia, iman yang siap menghadapi apapun yang kita hadapi. Iman yang gak up and down, iman yang terus bertumbuh setiap hari. Amin? Amin, 2 ya. Yang ketiga terakhir, menjalani hidup yang bermakna. Dan temukan Tuhan dalam keseharian hidup kita. Temukan hal yang membuat kita terpesona. Bagaimana Tuhan berkarya. Dan pakailah hidup kita untuk terus melayani Dia. Amin? Amin. Tuhan Yesus memberkati.
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Allah yang penuh anugerah, sungguh kami mengalami kesetiaan-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Firman-Mu menguatkan, menegur, bahkan menuntun kami. Pada saat ini kami berdoa bagi setiap umat Tuhan yang sedang berada dalam pergumulan. Mereka yang bergumul dalam kehidupan rumah tangga, dalam usaha dan pekerjaan, dalam studi yang dijalani, dalam kesehatan, kelemahan tubuh, dan kami mau ingat juga bahwa di dalam pergumulan kami percaya bahwa kuasa Roh Kudus bekerja dalam hidup kami. Kami berdoa kiranya di dalam pergumulan ini kami dapat dimampukan untuk berjalan dan terus maju dengan penuh pengharapan di dalam cahaya terang-Mu. Sekalipun jalan yang kami hadapi, situasi yang kami jalani adalah situasi yang sulit dan situasi di sekitar kami begitu gelap. Tapi biarlah Bapa, mata kami dapat tetap terus tertuju kepadamu. Kami percaya bahwa perjalanan hidup kami merupakan perjalanan iman kami bersama dengan Engkau. Pada saat ini kami juga berdoa bagi umat Tuhan yang sedang dalam kedukaan, bagi keluarga Rian Adiputra. Kiranya Roh Kudus memberikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang saat ini sedang kehilangan orang terkasih mereka. Tuhan yang menopang bintang dan bulan di langit, Tuhan yang sama yang akan terus menopang dan memelihara keluarga Rian Adiputra. Kami berdoa untuk pergumulan bersama yang menghadapi pandemi COVID. Kiranya Tuhan berikan hikmat bagi setiap pemimpin negara dan pemimpin-pemimpin yang ada di dalam masyarakat, di dalam mengambil keputusan, di dalam mengambil tindakan dan regulasi. Biarlah semua yang dilakukan berdasarkan pada takut akan Tuhan dan kasih kepada sesama. Tolong kami Bapa sebagai warga negara, sebagai anggota masyarakat, untuk dapat menyikapi keputusan dan peraturan yang ada dengan bijak dan taat. Kami berdoa bagi GKI Perumahan Citra 1, kiranya Tuhan terus memakai gereja-Mu ini, Pendeta Naya Widiawan, Pendeta Gloria Tesalonika, dan umat Tuhan di tempat ini mulai dari anak-anak hingga usinda untuk membawa kabar baik, kabar sukacita, kabar keselamatan yang Kau ingin nyatakan kepada orang-orang yang kami jumpai. Ya Bapa, dengarkanlah doa kami, karena kami percaya kami menyerahkannya hanya di dalam satu nama yang penuh kuasa, nama yang memberikan kami pengharapan dan kehidupan, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan yang terbaik kepadanya. Firman Tuhan dalam 2 Korintus 8 ayat 12 menyatakan,
Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Persembahan dapat saudara transfer ke rekening GKI Jabar Citra Garden 1, atau saudara dapat memasukkannya ke kotak persembahan yang telah tersedia di pintu masuk gedung gereja. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Pun kepada Tuhan ku beri persembahan, tangan kiri tak tahu apa aku yang kanan. Jana miskin pun layak persembahan syukurnya, yang beri lebih banyak daripada yang kaya. Mari kita berdoa. Allah yang penuh kasih dan penuh anugerah, kami bersyukur karena Engkau adalah Sang Pemberi yang memberikan kami berkat untuk kami nikmati dan kami syukuri hari lepas hari. Ajar kami untuk menghitung berkat-Mu, dan kami membawa persembahan kami saat ini sebagai bentuk syukur dan kasih atas pemeliharaan-Mu. Tuhan, pakai persembahan ini agar dapat dikelola dan digunakan untuk pekerjaan dan pelayanan Tuhan di gereja-Mu, sehingga nama-Mu yang semakin dikenal dan dipermuliakan. Kami berdoa Bapa, kiranya Tuhan berikan hikmat kepada orang-orang yang akan mengelolanya, sehingga berkenan kepadamu. Kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari jalan dalam terang Tuhan, mari jalan dalam terang Tuhan. Mari jalan dalam terang Tuhan, mari jalan dalam terang Tuhan. Mari jalan, oh mari jalan dalam terang Tuhan. Mari jalan, oh mari jalan dalam terang Tuhan. Hai pancarkan sinar terang Tuhan, hai pancarkan sinar terang Tuhan. Hai pancarkan sinar terang Tuhan, hai pancarkan sinar terang Tuhan. Hai pancarkan, oh hai pancarkan sinar terang Tuhan. Hai pancarkan, oh hai pancarkan sinar terang Tuhan. Mari jalan dalam terang Tuhan, mari jalan dalam terang Tuhan.
Saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kini sambutlah berkat dari Tuhan. Kiranya cinta kasih Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, memampukan saudara untuk memiliki keteguhan iman dan menghidupi iman dalam keseharian, sehingga kehadiran saudara terus memancarkan kasih-Nya dimanapun saudara berada. Bagi Dialah hormat dan kemuliaan untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh selesai, umat yang dikasihi Tuhan, kita meninggalkan ruangan dengan tetap menjaga prokes kesehatan dengan baik dan benar. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Sia-sia hambaku kan sia-sia hamba sia-sia hambaku sia-sia hambaku sia-sia hamba sia hamba sia hambaku kan yeri kwenko sia hamba sia hambaku kan hamba